Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu adalah ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan keadaan kita di waktu maghrib ini. Kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kita mendapatkan taufik darinya, sehingga di waktu maghrib ini kita bisa ruku sujud mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ini yang kita yakini yang menyebabkan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong, apalagi sombongnya itu menolak kebenaran yang datang dari Allah, pasti berakhir dengan kehinaan. Sedangkan orang-orang yang tawadhu terhadap Allah, berkenan ruku, sujud, ikhlas, ya, juga tawadhu terhadap sesama manusia, tidak merasa dirinya itu lebih dari orang lain, ya, ini yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertolongan, taufik dan hidayah Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua, sehingga sepanjang hayat kita ini bisa istiqamah, meniti jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, jalan yang menghantarkan kita untuk meraih rahmat Allah, dan mudah-mudahan balasan dari ketaatan kita adalah diampuni dosa-dosa kita. Kita ini bukan orang bersih, kita ini orang berlumuran dosa, ya. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan ketaatan kita yang tidak seberapa ini, Allah yang maha luas karunia-Nya, yang maha pengampun, mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, dan puncaknya semoga kita dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surga. Tidak banyak di saat-saat seperti ini orang-orang yang masih punya cita-cita pengen selamat dari neraka dan masuk surga. Tidak banyak. Kalau seandainya banyak, ya, maka rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah itu akan banyak berjibun, berbondong-bondong orang pada ruku dan sujud, ya. Sekali lagi semoga kita bisa istiqamah, sholat 5 waktu, dan ketaatan-ketaatan yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan menelaah surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini, ya, kalau ditilik dari nama surah ini, itu adalah orang-orang yang curang. Al-Mutaffifin, ya. Al-Mutaffif itu orang yang curang. Perbuatannya namanya at-tatfif, kecurangan dalam menakar dan menimbang. Kemudian ini bentuknya jamak namanya, makanya Al-Mutaffifin. Tapi ternyata setelah kita kaji surah ini, bukan hanya terkait dengan masalah curang dalam menakar dan menimbang, tapi kita mendapatkan ilmu yang luar biasa terkait dengan pokok-pokok keimanan kita, ya, terkait dengan catatan amal, ya. Catatan amal orang-orang yang durjana itu disimpan oleh Allah di Sijjin, tempat yang paling sempit di bumi yang paling bawah, karena memang tidak layak dimuliakan, ya. Kitabnya orang-orang durjana, apalagi orang kafir, ya,
itu isinya tidak ada kebaikannya. Nah, sebaliknya kitab orang-orang yang berbakti kepada Allah disimpan oleh Allah di tempat yang sangat mulia. Jadi orang kafir dengan orang mukmin itu di dunia memang bedanya jauh banget. Waktu dicabut nyawanya juga beda banget. Waktu di alam barzahnya juga beda banget. Puncaknya nanti ketika orang-orang mukmin itu sudah masuk surga dan orang kafir kekal di neraka. Ini perbedaan yang paling besar yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Nah, baik, sekarang kita akan menelaah ayat-ayat yang terkait dengan catatan amalnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari ayat 18 ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim. Baik, sampai di situ. Ini jemaah sekalian, ayat-ayat yang akan kita telaah tafsirnya merujuk kepada tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Nama tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, lamma dzakara anna kitab al-fujjari fi asfalil amkinah. Lamma dzakara, ketika Allah telah menyebutkan anna kitab al-fujjar, bahwa kitab catatan orang-orang durjana. Durjana ini kadang fujjar ini kadang-kadang orang-orang kafir juga masuk dalam sebutan ini. Ya. Fi asfalil amkinah, di tempat yang paling bawah, wa adyaqiha, dan tempat yang paling sempit. Dzakara anna kitabal abrari fi a'laha. Allah menyebutkan bahwa kitab orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat kepada Allah, fi a'laha, disimpan di tempat yang paling tinggi, wa awsa'iha, dan di tempat yang sangat luas, wa afsahiha, dan tempat yang paling lapang, wa anna kitabahumul markum, dan bahwa kitab mereka itu adalah kitab yang bertuliskannya catatan amal mereka. Baik. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh hamba-hamba yang didekatkan kepadanya. Minal malaikatil kiram, yaitu para malaikat yang mulia, wa arwahil anbiya, dan ruh para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang yang wafat atau gugur sebagai syahid. Siapa mereka? Orang yang berperang melawan orang kafir, tujuannya, niatnya untuk meninggikan dan menegakkan agama Allah.
wa yanhullahu wa yunawwihullahu bidzikrihim fil mala'il a'la. Allah sebutkan bahwa mereka, Allah menyebut-nyebut mereka di malakul a'la, di alam para malaikat yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah terlihat jelas perbedaannya ya. Kalau kitab catatan amal orang-orang yang bejat, yang durjana, itu disimpan di tempat yang paling bawah, tempat yang paling sempit. Sementara catatan amal orang-orang yang berbakti itu di tempat yang mulia, di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling luas, paling lapang, di surga ya. Dan kitab mereka itu disaksikan oleh para malaikat yang punya posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Wa illiyun ismu li a'lal jannah. Illiyun itu adalah nama untuk surga yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi di surga namanya illiyun. Baik. Falamma dzakara kitabahum, ketika Allah menyebutkan tentang kitab catatan mereka, dzakara annahum fi na'imin. Allah menyebutkan bahwa mereka yang mempunyai catatan amal ini berada di dalam kenikmatan. Kenikmatannya ini bukan kenikmatan di dunia ya, tapi nanti kenikmatan di surga. Kalau bicara kenikmatan surga ya, ini harus kita kenali keistimewaannya. Kalau tidak, bisa saja orang itu meremehkan surga. Ya, ngapain itu orang-orang beriman susah banget hidupnya. Nah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, hidupnya sengsara banget. Katanya mereka pengen masuk surga. Kesian amat kalau kita sekarang sudah menikmati surga. Orang-orang kaya yang sombong-sombong itu bisa saja seperti itu kan? Kesian itu orang mukmin, dia pengen masuk surga. Nah, saya sudah merasakan nikmatnya surga dunia. Oh, kalau orang berimannya juga tidak punya ilmu tentang masalah surga, bisa saja terpengaruh. Oh iya ya, orang itu enak banget, hidupnya mewah banget. Apalagi zaman sekarang, orang-orang kaya itu jadi bintang. Diberitakan sampai detail, sepatunya, jam tangannya, mobilnya, itu menghiasi media memenuhi berita hari ini. Ya, kalau orang Islam juga tidak kenal nilai dunia ini dibandingkan dengan akhirat, bisa saja dia terpengaruh. Nanti dulu, kalau bicara tentang kenikmatan surga itu, Allah sendiri dalam hadis qudsi berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku berbagai macam kenikmatan di surga, kriterianya belum pernah dilihat oleh mata. Kalau di surga disebutkan ada buah ini dan itu, ada anggur, maka itu bukan anggur yang bergelantungan di tukang buah itu. Ya, bukan. Namanya sama, tapi hakikatnya beda. Anggur surga itu seperti itu. Ya, apalagi orangnya, penghuni surga itu juga tidak mungkin sama dengan ini. Oh, saya lanjutkan dulu ya. Kriterianya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik di hati siapapun. Hal yang benar-benar di luar, yang luar biasa. Makanya nikmat surga itu tidak mungkin kita bisa menjangkaunya. Orang-orang beriman kalau bicara ini ujung-ujungnya Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Gak bakalan jangkau kita. Ya, tapi keyakinan kita istimewa banget, itu kan? Ya. Oke, sekarang kalau misalnya orang-orang yang sombong itu menganggap kesian amat itu orang-orang mukmin, mau bahagia aja nanti, dan itu baru katanya. Kita dong sudah benar-benar merasakan. Oke. Orang di surga dengan di dunia ini beda. Orangnya ya. Sekarang kadang-kadang ada orang itu kaya raya,
tapi penyakitnya Masya Allah komplikasi. Udah dilarang oleh dokter pribadinya. Biasanya orang-orang kaya itu punya dokter pribadi. Kamu tidak boleh makan ini, kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan. Bisanya ngiler-ngiler melihat orang ini. Nah, ya kan? Ada nggak yang begitu tuh? Ada. Dia tidak bisa menikmati. Orang di surga, penduduk surga itu tidak mungkin seperti kita di dunia ini. Umur 60 sudah menyusut kesehatannya, ya kan? Vitalitasnya sudah menyusut. Nah, penghuni surga itu orangnya hidup terus tidak akan mati, sehat terus tidak akan pernah sakit, apalagi muda terus tidak akan tua. Ini kadang-kadang di dunia ini ada orang itu kesian banget, gak mau tua, menolak tua. Ya, sudah 60 itu dia kayaknya itu masih di dunia anak muda umur 30. Gayanya itu masih gak mau tua, namanya menolak tua istilahnya. Ya. Kadang-kadang untuk menutupi ketuaannya itu Masya Allah dia gelisah dengan rambutnya yang sudah putih, harus dihitemi gayanya. Kalau kita menginginkan satu keadaan yang tidak mungkin menua, itu berusahalah kita menempuh jalan ke surga. Mudah-mudahan nanti kita menjadi ahlul jannah. Mudah-mudahan ya, jangan kepedean. Karena kadang-kadang ada orang itu urusan surga gak punya adab dia. Memaksikan dirinya, pede banget kalau ini orang salah asuh. Kita itu setelah istilahnya apa? Ibadah pol-polan, itu tidak boleh kita memastikan diri kita ngarep kepada Allah, mudah-mudahan ibadah saya itu diterima, menyebabkan saya dirahmati oleh Allah. Tayyib. Ya. Apalagi sehat terus, hidup selama-lamanya tidak akan mati, sehat terus, muda terus, dan nikmat terus tidak akan. Itu yang menghabarkan Rasulullah SAW. Ya. Baik. Dzakara annahum fi na'im. Allah sebutkan bahwa mereka yang kitabnya disimpan di Ilyin tadi, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang berbakti, mereka dalam gelimang kenikmatan. Wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi war ruh wal badan. Nah, naim itu adalah ism, sebutan yang meliputi, mencakup nikmat hati, nikmat roh, dan nikmat badan. Jujur aja, kita itu yakin nggak bahwa kadang-kadang ada orang itu bergelimang harta, tapi hatinya tidak bahagia, rohnya tidak bahagia. Ada nggak? Ada orang itu Masya Allah kaya raya, keluarganya hancur lebur, dianya selingkuh. Istrinya tahu, memang lo aja yang bisa selingkuh, saya juga yang mau sama saya banyak. Akhirnya lomba-lomba apa? Perlombaan dalam apa? Anaknya juga tahu bapaknya bermasalah, akhirnya tidak mendapatkan haknya di rumah. Akhirnya anaknya, ada nggak orang kaya yang hancur keluarganya? Banyak ya, banyak ya. Ternyata tidak jaminan kan? Tidak jaminan. Yang dimaksud di sini ini benar-benar kebahagiaan yang tiada tara. Badannya, rohnya, apa tadi? Hatinya, roh dan badannya. Udah. Berarti itu kalau bahagia itu tembus sampai ke. Nah, kan kadang-kadang di dunia ini ada orang luar itu Masya Allah ngeliat Masya Allah enak banget si fulan itu. Nggak taunya yang dianggap bahagia, dianggap nikmat ini dia merana. Ada nggak orang kaya itu masih tidak merasa, masih merasa dia tidak masih kurang itu ada nggak? Banyak. Setiap saya tanya kan jamaah antum banyak aja ya. Iya, benar kan Nabi yang mengatakan kalau orang itu punya emas sepenuh lembah, dia pengen, punya 2 lembah. Nanti kalau keturutan punya 2 lembah, pengen ini sampai mati baru bisa mengkat keinginannya yang liar itu. Maka kita tuh dididik dengan modal cekak kita bisa bahagia. Ya, orang Islam itu begitu, modal cekak saja itu seharusnya kita bisa bahagia. Apalagi kalau dikasih oleh Allah melimpah. Kenapa? Kita diajari untuk qanaah.
Kita diajari untuk ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kita diajari mata kita itu jangan jelalatan melihat orang-orang yang jauh di atas kita, yang membuat kita itu merasa tidak punya apa-apa. Itu ada ilmunya. Jadi kalau orang Islam mengatakan apa, dalam ajaran Islam dikatakan orang dengan kondisi terbatas itu masih punya kemungkinan untuk bahagia, itu dari jalur sini ini. Dia tidak hasad, dia tidak dengki, ya, karena tahu bahwa yang diterima oleh tetangga saya itu bukan jatah saya yang nyasar. Kalau paket mungkin ya paket ya, tukang paket itu misalnya nomornya kan kadang-kadang ini mungkin paket saya nyasar ke tetangga sebelah, tapi tetangganya nanti balikin ke saya mungkin. Kalau rezeki itu enggak mudah. Belum lagi dalam rumah tangga itu kriteria istri salehah itu adalah istri yang siap diajak susah, qanaah. Iya, itu gambarannya. Jadi hari ini ada orang itu penuh dengan kekurangan, tapi dia sabar, dia bisa syukur. Sementara di luar sana kadang-kadang orang punya segalanya masih merasa tidak punya apa-apa, ya, melakukan kejahatan-kejahatan yang kadang-kadang dikontan dibalas di dunia ini. Iya, kontan, ditangkap, dimasukkan dalam penjara, sementara yang hidupnya pas-pasan tadi, Masya Allah, tiap malam dia kumpul keluarganya aman, tidak berurusan dengan kejahatan. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Tapi ingat, yang disebutkan di sini ini adalah naim, kenikmatan di surga. Kenikmatan di surga itu pasti sempurna. Maka tadi dijelaskan kenikmatan ini meliputi apa tadi? Hati, ruh dan badan. Ya, senikmat-nikmatnya orang di dunia tidak pasti. Ya, saya gambarkan tadi ya, kadang-kadang ini badannya penuh dengan penyakit. Atau kalau orang yang ahli maksiat pasti hatinya juga merana, meradang, panas. Ya, baik. Apalagi kalau orang nggak ingat Allah, nggak mungkin bahagia. Nggak mungkin ada orang nggak ingat Allah itu kemudian bahagia, itu nggak mungkin. Ya, orang itu kalau nggak ingat Allah, melupakan Allah, dilupakan oleh Allah. Akhirnya dia lupa dirinya sendiri. Sampai makanan minuman itu loh, kadang-kadang dia tidak tahu mana makanan yang bermanfaat dan makanan yang membahayakan. Ada orang itu keranjingan minuman yang membuat badannya rusak, keranjingan makanan yang membuat badannya rusak. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Alal araiki yang turun. Firman Allah Ta'ala, mereka duduk di atas dipan-dipan. Dipan ya. Di sini aja orang udah nggak ada menyebut dipan. Zaman sekarang anak-anak Gen Z itu ya, generasi Z itu udah nggak kenal namanya dipan. Ya. Bapaknya juga sudah nggak kenal dipan kalau tinggal di Bekasi metropolitan, apa nyebutnya? Tempat tidur itu apa? Spring bed kan, kasur aja sudah jarang orang nyebut. Tapi ini dipan. Lagi-lagi tolong tadi ingat-ingat. Ini yang dikabarkan oleh Allah ini dipan di mana? Surga. Jangan keremehin. Kok cuman dipan? Nanti dulu ini dipan jannah. Kriterianya ya bukan seperti dipan di. Ya. Kadang-kadang di dunia ini ada orang itu punya rumah punya tempat tidur tuh mewah banget. Full AC, Masya Allah. Tapi nggak akur dengan istrinya. Nikmat ya, mendingan yang dikontrakan tapi akur, ya kan? Tolong ini perhatikan, kalau dikatakan dipan ini, atau kadang-kadang kelewat batas, terfitnah dengan ruangannya yang sejuk, dia tidurnya nyenyak, nggak pernah mikir sholat isya, nggak sholat subuh juga nggak pernah niat, akhirnya tidur setidur kapan saja dia mau, bangun kapan dia mau. Kehidupan seperti ini ya, ini kehidupan yang paling berbahaya. Ingat, kita ini di dunia ya. Dan orang-orang yang mendapatkan nikmat ini tentunya di dunia tidak seperti yang saya gambarkan tadi, nggak peduli sholat, enggak. Silakan buktikan kalau bicara tentang calon penghuni surga itu di dunianya ini pasti melibatkan sholat. Melibatkan sholat, maka kalau ada dakwah misalnya nggak usah sholat, pokoknya nanti kamu masuk, jelas sesat itu. Udah nggak diragukan lagi. Antum buka nanti Google ya, cari
kriteria aliran sesat menurut ketetapan MUI itu 1, 2, 3, 4, 5 ada. Jadi kalau ada orang mengajarkan gak usah sholat 5 waktu, siapapun yang ngomong seperti itu sudah pasti sesat karena menafikan salah satu rukun Islam. Ya, ini banyak saudara-saudara kita itu yang kena model-model begini nih, kajian sembunyi-sembunyi, nggak taunya ajarannya, nggak usah sholat. Lakukan ini nanti kamu masuk surga. Ada yang begitu. Ya, baik. Alal araika ala surur al muzayyana bil furush al hisan, yaitu di atas dipan yang dihiasi dengan permadani yang indah. Sekali lagi ini hias dipan surga, bukan dipan. Taib. Yang turun sambil memandang. Memandang apa? Tidak disebutkan di situ ya. Tidak disebutkan objeknya. Nah, di dalam tafsirnya, yang duruna ila ma'adallahu lahum minan na'im, melihat apa yang berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan untuknya. Wa yang duruna ila wajhi rabbihil karim, dan melihat wajah Allah yang maha mulia. Nih, kalau kita kumpulkan ayat-ayat surga, ya, kemudian setelah kita kumpulkan ayat-ayat surga, kita kumpulkan hadis-hadis tentang surga. Itu semakin dikumpulkan, semakin dahsyat. Sayang ya, kita ini banyak tidak kenal surga karena informasi akhbar tentang surga itu adanya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, bukan dongeng. Kalau ada orang bercerita tentang surga tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, abaikan. Karena surga itu perkara gaib, tidak boleh asal ngomong tentang masalah surga. Terukur, terstandar orangnya, pakaiannya, makanannya, minumannya, situasinya di surga, yang nemenin bidadari ya. Dulu sudah kita, Masya Allah, kalau sudah nyebut bidadari kita maunya cepat isya langsung pulang, bikin kita nggak sabar ya. Masya Allah, dahsyat ya, kalau dikumpulkan. Tapi tentunya beriman dulu ya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis-hadis Nabi, beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah, nggak mungkin bohong, beriman bahwa Nabi SAW sabda-sabdanya yang sahih itu tidak mungkin bohong. Dah, dari situ kita membangun keimanan tentang surga. Kemudian kita bisa rihlah, kita bisa rekreasi ke surga dari jauh melalui ayat-ayat, melalui hadis-hadis, sampai akhirnya kita mabuk. Mabuknya apa? Kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah, kemudian kita sabar karena kita ini masih di dunia, sabar menekuni amalan-amalan yang telah dijelaskan menyebabkan masuk surga. Itu ya. Taib. Semuanya itu serba enak, pakaiannya bagus, makanannya bagus, suasananya. Nggak tahu itu kalau rumah-rumah elit itu ya, itu apakah ada jaminan bahwa orang yang tinggal di situ itu pada akur, pada damai satu dengan yang lain kan? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak pernah menghuni perumahan elit. Saya elit-elitnya saya Rawalumbu itu sudahlah ya. Ya. Tapi kalau di surga itu tidak ada apa permusuhan, tidak ada pertengkaran, mutaqabilin, berhadap-hadapan, qilan salaman salama. Makanya kita itu kalau pengen masuk surga juga kira-kira lah. Jangan kita itu kepengen masuk surga tapi waktu di dunianya itu kita berlatih menjadi penghuni neraka, nggak nyambung itu ya. Dengan sesama muslim ramah, wajah kita berseri-seri, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Mudah-mudahan nanti kita dibalas oleh Allah di tempat yang memang kita sudah biasa seperti ini. Masa orang pengen masuk surga sombong, ketemu orang plengos-plengos, dalam posisi memberi salam dia tidak mau memberi salam. Nah nanti kalau ketemu di surga gimana? Hah, kamu nggak taunya ada di sini, kan aneh itu. Tapi kalau di dunia ini memang terhadap sesama muslim, dan itu ada nyambung. Rasulullah SAW sabda, sallu khamsakum, jaga sholat 5 waktu kalian, wa at'imut ta'am, berilah makanan, wa afshus salam, tebarkan salam, tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk surga Rabb kalian.
Jadi masuk surga itu ternyata ada kaitannya dengan ifsya'us salam. Ya. Kenapa? Tidak masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak benar-benar beriman kecuali saling mencintai. Hatta tahabbu, hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian tebarkan, kalian akan saling mencintai? Afshu as-salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya. Baik. Kemudian yang paling nikmat, yang paling dahsyat bagi penghuni surga, Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk penghuni surga, adalah melihat wajah Allah yang maha mulia. Ahlus sunnah punya keyakinan bahwa melihat wajah Allah itu nanti hak benar. Tapi ingat, itu hanya untuk penghuni surga. Orang-orang kafir terhalang dari nikmat ini. Jadi kalau kita ngitung-ngitung adab orang kafir yang paling berat di akhirat itu apa? Tidak bisa melihat wajah Allah. Ya, nikmat yang paling besar bagi ahlul jannah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang di dunia ini ada orang itu pernah ketemu orang sekali, itu seumur hidup tidak pernah lupa. Apalagi zaman sekarang itu bisa foto bersama. Foto bersama itu sekarang gampang banget bawa HP kan. Ketemu orang hebat kemudian itu kadang-kadang dipajang seumur hidup nggak lupa dia. Baru ketemu orang. Nah kita ini di dunia Masya Allah, rukuk, sujud, menghadap ikhlas karena Allah. Berusaha ikhlas ya. Kemudian kita yakin Allah maha melihat. Kita yakin Allah Rabbul Alamin. Kita yakin tidak ada yang berhak disembah kecuali. Kemudian di jannah, ahlul jannah itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling dahsyat, nikmat yang paling besar. Tayyib. Ta'rifu ayyuhan nadhiru ilahim, kamu akan mengenal ya, atau melihat, wahai orang yang melihat kepada mereka. Firman Allah Ta'ala, ta'rifu, kamu dapat mengetahui atau melihat, wahai orang-orang yang melihat dengan matanya. Fi wujuhihim nadratan na'im, dari wajah-wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh dengan kenikmatan. Di dunia ini saja ya, kadang-kadang kalau orang itu kalau lagi happy gitu ya, lagi happy, lagi bahagia, itu sudah kelihatan. Ya. Orang-orang yang akrab itu biasanya yang akrab ya, kalau orang lain jangan so akrab nanti misalnya. Kamu saya lihat lagi seneng banget, ada apa sih? Kadang-kadang ketemu orang itu matanya bengep-bengep. Udah kelihatan orang ini sedang berduka. Kalau saya lihat kamu kok kayaknya ini banget gitu, ada apa gitu kan? Itu urusan-urusan recehan dunia. Orang mendapat kebahagiaan dunia saja itu kadang-kadang wajahnya berseri-seri. Ada orang terkena musibah, tertimpa musibah, kelihatan dukanya, kelihatan kesedihannya di raut muka. Kalau ini di surga itu gimana? Maka di sini Allah kabarkan penghuni surga itu bisa dilihat dari wajahnya, ya, yaitu memancarkan kesenangan hidup yang penuh, kegembiraan yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan kalau kita ingat-ingat sabda Rasulullah, golongan yang pertama masuk surga itu wajahnya seperti bulan purnama. Ya. Golongan kedua setelah yang golongan pertama itu wajahnya seperti bintang yang paling terang di langit. Antum pernah nggak melihat orang di dunia ini tuh wajahnya kayak bulan purnama? Seglowing-glowingnya wajah, secerah-cerahnya wajah yang nggak mungkin. Kecuali kalau di sini pasang LED gitu mungkin ya, jadi cerah. Begini nih Fatal Iman, kita itu kalau membaca akhirat itu kita akan ketemu hal-hal yang luar biasa. Di satu sisi orang-orang yang di dunianya itu dulu kafir, mati dalam keadaan kafir, menderitanya itu luar biasa. Antum pernah nggak lihat orang di dunia ini itu keringatnya itu ngucur kayak sampai sepatunya sendalnya basah. Nah, saya belum pernah lihat, tapi Rasulullah mengkabarkan di mahsyar itu nanti ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, sampai pinggul, ada yang tenggelam. Begini ini gimana? Orang Islam itu punya ilmu itu dan mestinya meyakini. Kemarin saya baca itu ada berita orang mu'allaf. Ditanya apa yang menarik dari Islam ini.
Islam itu ternyata punya konsep yang jelas setelah mati, akhirat. Yang kita itu kadang-kadang sudah banyak yang lupa. Ternyata ada orang mu'allaf itu dia merasa Islam ini nyaman bagi dia itu karena Islam ini punya konsep yang jelas. Jelaslah kalau mati ada apa. Ini kadang-kadang kita aja yang orang Islam asli ini, kalau kamu nanti kalau di kuburan, keyakinan kamu itu kamu akan mengalami apa? Ada orang Islam itu nggak ada apa-apa di kuburan. Sesat kamu. Rasulullah mengkabarkan ada adab kubur, ada pertanyaan mungkar wa nakir, namanya fitnatul qabr. Kamu jangan menganggap masuk kuburan tuh nggak ada apa-apa. Ya. Sekarang kalau misalnya orang mau masuk mall itu ada ketentuannya, kalau motor nggak bawa STNK nggak boleh masuk. Ada nggak yang berani nekat? Mentang-mentang antum orang Bekasi misalnya masuk ke gitu, saya orang Bekasi ya, nggak, saya Bekasi asli. Tetap aja kan masuk itu kalau ada pemberitahuannya, misalnya harus ada STNK, nggak berani itu masuk. Kita ini akan masuk alam barzah, sudah dikhabarkan oleh Allah, dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ada malaikat yang akan menguji kita. Materinya juga sudah disebutkan, ya. Siapa Tuhan? Siapa? Kalau orang-orang yang sombong, itu mah kecil. Nanti saya juga kalau ditanya itu saya sudah mahir bahasa Arab, pertanyaan saya jawab. Nanti dulu. Menjawab persoalan ini bukan hanya menguasai bahasa Arab. Uripmu kamu, hidupmu kamu kemarin di dunia itu gimana? Ya. Orang munafik gak mungkin bisa jawab, apalagi orang kafir. Nanti dari sini ada namanya naimul qabr, ada adabul qabr, ada nikmat kubur, ada adab kubur. Kita ini kadang-kadang maaf saja, lebih sayang sama orang yang mati daripada sayang diri sendiri. Padahal untuk keselamatan itu mestinya kita diri sendiri baru ngurus orang lain. Rabbi ghfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Iya. Kita itu pertama adalah bagaimana supaya kita selamat, ku anfusakum wa ahlikum. Adapun kepada orang lain mah gampang. Dengar saudara kita meninggal, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga dia husnul khatimah, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, semoga apalagi dosa-dosanya diampuni, semoga diteguhkan imannya, masuk ke alam barzah, lulus fitnatul qabr. Sudah selesai, ya kan? Tapi kita jangan sampai kita ini, orang tua saja urusan ampunan itu setelah kita. Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan memang ini yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah berusaha untuk selamat. Ya. Kemudian yang punya keluarga juga menjaga keluarganya supaya selamat juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Baik. Fi wujuhihim nadratan na'im, ay bahaun na'im wa nadaratuhu wa raunaquhu. Ini wajah penghuni surga ya. yakni tampak kecerahan, kesegaran dan keindahan pada wajah mereka, karena mereka ini sudah merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Kalau dalam ayat yang lain kadang-kadang cuma disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah. Banyak pada hari itu banyak wajah yang berseri-seri. Nah, berseri-serinya seseri apa itu dijelaskan oleh Rasulullah. Di antaranya tadi yang saya sampaikan, golongan pertama itu wajahnya seperti bulan purnama, golongan kedua itu seperti bintang yang paling terang di langit. Fa inna tawalil laddah was surur yaksibu al-wajha nuran wa hasanan wa bahjatan. Kenikmatan yang bertubi-tubi, kenikmatan yang diterjemah itu ya, jika orang itu mendapatkan kenikmatan yang bertubi-tubi maka akan memancarkan ya, kebahagiaan di wajah mereka ya, jelas ya, sehingga wajahnya itu bersinar bagus ya. Baik, yusqauna min rahiqin mahtum, mereka diberi minum dari khamr murni. Masya Allah, ini menarik ini ya. Ternyata kalau kita telusuri kenikmatan surga itu ada khamr ya, penghuni surga itu dimanjakan oleh Allah dengan
minum khamr. Khamr di sana itu beda dengan khamr di sini. Ya, tidak bikin pusing, tidak bikin mabuk, lezat. Bahkan ada sungai mengalir khamr. Ya, kalau kita bicara sungai-sungai surga merujuk ke Al-Qur'anul Karim, itu ada sungai khamr, ada sungai air tawar yang tidak pernah berubah, ada sungai yang mengalir susu, ada sungai yang mengalir madu yang disaring. Itu kita bayanginnya itu sanggup nggak ada air sungai ini? Hah? Karena yang kita lihat itu sungai Kalimalang itu airnya keruh itu kan. Nah, tanya. Yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dari khamr murni, yakni wa huwa min atyabi ma yakunu minal ashribati wa aladhiha. Ini adalah minuman yang paling top dan paling lezat. Makhtum dzalika syarab, yang disegel ya. Makhtum yang dilak itu disegel. Biasanya kita kalau beli barang minuman-minuman atau hal yang cair itu biasanya ada peringatan, kalau segelnya rusak jangan di. Iya, karena kemungkinan itu sudah dimasuki apalah atau sudah terkontaminasi. Ini dikabarkan khamar surga itu juga dilak, di segel ya. Ya, disegel. Ada segelnya. Dzalika syarab. Jadi minuman itu makhtum, ada segelnya. Khitamuhu misk. Kemudian laknya adalah kasturi ya. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Gitu aja ya, sampai di sini. Sudah Isa ya. Nah, begini supaya kita sabar, sanggup menghindari khamr ini. Ingat tinggalkan khamr ini dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan engkau ganti ya, engkau memberi kesempatan kepada saya untuk minum khamr surga. Insya Allah kalau kita ingat ini, fitnah-fitnah dunia ini mudah-mudahan kita tahan ya. Termasuk kalau ketemu wanita cantik yang tidak halal, antum tundukkan pandangan, jangan di ini. Mudah-mudahan ya Allah, dengan saya menjaga kemaluan saya ini, engkau masukkan ke dalam surga dan engkau pasangkan saya dengan bidadari ya. Bidadari, kadang-kadang perempuan cantik di kita ini kan ya rupanya saja kayak bidadari tapi akhlaknya jauh ya. Apalagi ya, pokoknya orang itu kalau ingat surga, mudah-mudahan dunia ini menjadi remeh sehingga kita itu tidak lagi gampang terfitnah ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.